Kenalkan, kami dari kelompok 3 di mata kuliah Audit Sistem Informasi akan mempresentasikan mengenai software audit, GRC on Demand, dan juga Webmetric Twitter Analytics. Anggota kelompok kami yaitu saya Indira Maharani. Saya Ibnu Mukafa. Saya Fandi Cahyadi. Saya Rahmat Ramadan. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh Ibnu Mukafa. Yang pertama adalah software audit GRC on demand. Definisi GRC on demand adalah software aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh SCS Software, menyediakan sarana untuk mencapai tata kelola atau governance, risiko risk, dan kepatuhan compliance praktik terbaik pada perusahaan. Setiap aplikasi melakukan fungsi tertentu dalam proses GRC. Semua database terintegrasi untuk menyajikan dashboard dan report yang komprehensif. Rangkaian GRC on demand dibuat di atas standar framework yang menyediakan layanan seperti workflow atau alur kerja, user rights atau hak pengguna, dokumen manajemen, framework laporan yang user-friendly. Jenis aplikasi GRC on demand yang pertama adalah risk assessment, mengidentifikasi risiko terhadap bisnis perusahaan, menilai risiko terhadap framework risiko yang sudah ditentukan, dan menawarkan tindakan perbaikan. Yang kedua ada incident management, yaitu merekam insiden di seluruh perusahaan secara otomatis, menugaskan penyidik, melacak kasus, dan mendorong penyelidikan hingga selesai, menganalisis hasil dan tren, dan memantau perkembangan kasus melalui dashboard yang detail. Yang ketiga, ada custom solution, yaitu aplikasi yang menawarkan solusi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dirancang oleh desainer expert SCS. Selanjutnya, ada fitur-fitur GRC on demand. Yang pertama, ada menu risk. Pada aplikasi GRC on demand risk assessment, terdapat menu risk yang mempunyai fitur risk untuk melihat daftar risiko terkini, perusahaan lengkap, dan dengan statusnya. Daftar risiko tersebut dapat diedit dan dibuat baru apabila ada risiko lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maharani. Fitur kedua yaitu Inherent Risk Dashboard. Pada halaman ini terdapat dashboard yang menampilkan data keseluruhan untuk melihat risiko bawaan sebuah perusahaan. Data disajikan dengan graf dan juga charts yang meliputi jadi di sini ada 4 kategori utama untuk melihat inherent risk. Yang pertama ada inherent risk ratings by assessment, yaitu rating risiko bawaan dari penilaian aplikasi. Kemudian ada inherent risk ratings for all risk yang disajikan dengan pie chart. Kemudian ada all inherent risk by category dan juga inherent risk by business area, atau risiko bawaan dilihat dari area bisnis. Yang ketiga ada incident history. Incident history ini merupakan halaman untuk melihat summary data insiden yang disajikan dalam bentuk charts dan grafik juga. Pada halaman ini mencakup 6 kategori data, yaitu incident count by type, incident losses by type, incident log trend by month, atau tren insiden yang terjadi di sebuah perusahaan dilihat berdasarkan bulan, incident loss versus recovery trend by month, incident log trend by year, dan incident loss versus recovery trend by year. Yang keempat ada fitur insiden itu sendiri. Jadi halaman insiden ini memperlihatkan jenis insiden yang sedang terjadi di perusahaan. Terdapat detail-detailnya yang memuat status, nomor insiden, kemudian deskripsi insiden, dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi insiden tersebut atau recovery-nya. Terdapat fitur edit, delete, dan clone, serta detail finansial dan daftar assignees atau penerima tugas atau auditor yang ditugaskan. Clone ini digunakan apabila di dalam suatu perusahaan terjadi insiden yang sama. Yang kelima, ada kontrol. Pada menu kontrol, terdapat informasi mengenai kontrol dan detail kontrol yang dilakukan. Terdapat juga kontrol rating, open activities, dan activity history.
Yang keenam ada workflow rules. Pada menu app setup, terdapat option workflow rules, di mana di halaman ini memuat informasi mengenai workflow perusahaan yang memuat kriteria dan rencana tindakan. Jadi di sini dapat dikustomisasi juga sesuai dengan aturan atau workflow perusahaan masing-masing. Selain fitur-fitur di atas, aplikasi Jersey On Demand ini juga mempunyai fitur layanan standar lainnya, seperti email dan task management, user profiles and business structures, geographical information services, integration to other systems, dan juga document management. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fandi Cahyadi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan web metrik yang kami gunakan, yaitu Twitter Analytics. Jadi definisi Twitter Analytics itu adalah tools atau fitur Twitter yang dapat menyimpan rekap aktivitas dan juga engagement dari tweet yang Anda lakukan. Twitter Analytics ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2014 lalu dan telah membantu banyak marketer ataupun pelaku bisnis dalam hal memaksimalkan engagement. Dalam digital marketing, menggunakan media sosial, engagement adalah hal yang paling diincar oleh para marketer, di mana tingginya nilai atau persentase engagement menunjukkan seberapa efektif penerapan digital marketing yang dilakukan. Selanjutnya adalah manfaat Twitter Analytics. Twitter Analytics memungkinkan Anda melacak dan melihat metrik utama, seperti perolehan atau kerugian pengikut, tayangan, tingkat keterlibatan, retweet, dan lain-lainnya. Melalui analitik Twitter, memberitahu apa yang paling ditanggapi oleh pengikut Anda, misalkan postingan teks, foto, video, GIF, ataupun jejak pendapat. Selanjutnya dapat melacak keuntungan atau kerugian pengikut Anda per bulan, dan lihat tren pertumbuhan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ketiga yaitu mencari tahu waktu terbaik untuk memposting. Dan yang terakhir yaitu dengan analitik Twitter dapat mengetahui kapan tweet Anda mendapatkan keterlibatan paling banyak. Selanjutnya ini adalah fitur-fitur yang tersedia dalam Twitter Analytics. Jadi saya menggunakan Twitter saya untuk dianalisis. Karena Twitter Analytics ini jika ingin masuk harus memasukkan akun Twitter kita untuk dianalisis. Jadi halaman pertama itu adalah halaman home. Halaman utama ini adalah tampilan secara singkat performa akun Twitter Anda. Dan fitur-fiturnya yaitu tweets. Tweets merangkum informasi berapa banyak tweets yang Anda hasilkan dalam periode tertentu. Selanjutnya tweet impression. Tweet impression itu dapat memberikan informasi seberapa banyak tweet Anda dilihat oleh pengguna Twitter di beranda dalam periode waktu tertentu. Semakin besar angkanya, maka akan semakin baik. Tapi di dalam Twitter saya ini, untuk tweets dan tweet impression-nya itu menurun sampai 25% dan 59%. Kalau trennya menaik, dia akan berwarna hijau. Slide selanjutnya. Lalu ada profile visits. Profile visits itu memberikan informasi berapa banyak orang yang mengunjungi halaman profil Anda dalam periode waktu tertentu. Semakin besar angkanya, semakin banyak orang yang memang penasaran dengan latar belakang Anda. Lalu mentions. Mentions memberikan informasi berapa banyak orang yang menyebut Anda di tweet. Kemudian ada followers, yaitu memberikan informasi jumlah followers Anda selama periode waktu tertentu. Di sini ada 20 day summary-nya, jadi 28 hari direkap dengan tweets-nya 29, tweet impression-nya 1.700, lalu profile visit-nya ada 159 orang yang mengunjungi Twitter kita, lalu ada mention-nya juga ada 12, yaitu orang yang berinteraksi dengan kita sebanyak 12 orang, dan followers-nya juga menurun 5. Ada juga rekapnya dari per bulan, misalkan dari Desember dan bulan November. Kalau untuk Desember, tweets-nya sebanyak 26, dan tweet impression-nya yang orang yang melihat itu 1.267, profile visit-nya 99, dan mention-nya juga 8, dan berkurang followers sebanyak 2. Lalu November juga ada 16 tweet, impression-nya 1.270, profile visit-nya 216, mention-nya ada 8, dan kekurangan followers-nya 1. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmat.
2. Halaman tweets. Halaman ini menjadi halaman yang paling penting untuk mengukur seberapa besar dampak tweet Anda di lini masa. Lalu ada top tweets, memberikan informasi tweet terbaik yang memiliki impression, engagement, dan engagement rate tertinggi selama periode tertentu. Tweets and replies, memberikan informasi tweets yang mendapatkan balasan dari orang lain. Interaksi tersebut bisa diukur lewat engagement dan engagement rate. Promote, memberikan informasi analitik untuk tweet-tweet berbayar. Anda perlu mendaftar lewat Twitter Ads untuk melakukan promosi di Twitter. Engagement, memberikan informasi seberapa banyak balasan dari tweet yang Anda buat. Jika ada tweet yang membalas tweet Anda, engagement dihitung 1. Engagement rate, memberikan persentase antara berapa banyak engagement dari impresi yang dihasilkan. Jika ada 1 engagement dari 10 impresi, artinya 1 tweet tersebut memiliki engagement rate sebesar 10%. Semakin tinggi engagement rate-nya, semakin bagus nilainya. Link clicks, memberikan informasi berapa kali link yang Anda tautkan dalam sebuah tweet diklik. Export data, memberikan fitur ekspor data ke dalam file Excel dari rangkuman tweet activity. Kesimpulan, dengan adanya tool Twitter Analytics dapat mengetahui seberapa besar pengaruh konten di Twitter berdampak terhadap lini masa. Twitter Analytics inilah yang akan memberikan informasi sejauh mana tweet Anda punya pengaruh atau engagement yang kuat dengan para follower atau non-follower Anda di Twitter, serta bisa mengetahui ringkasan dari seluruh tweets dalam kurang waktu tertentu atau laporan hanya dari sebuah tweets yang Anda buat. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.